Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya pagi ini? Jumpa lagi dengan Bunda. Kali ini kita akan membahas tematik 6E, Wirausaha, subtema 3 dengan judul Ayo Belajar Berwirausaha. Muatan kita pagi ini adalah Bahasa Indonesia, PB 1, 3, 4, dan 6. Baik teman-teman, seperti biasa, kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Formulir. Seperti pembahasan kita sebelumnya, formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Apa tujuan penulisan formulir? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengklarifikasi data, prosedur kerja, dan mendapatkan informasi data seseorang. Berdasarkan tujuan pembuatannya, formulir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, formulir pendaftaran. Yang kedua, formulir riwayat hidup. Yang ketiga, formulir slip tabungan. Dan yang keempat, formulir pengiriman barang. Nah, masing-masing dari formulir ini mempunyai tujuan yang berbeda, sehingga dalam penulisan data yang diminta atau yang dimaksud, tentu satu dengan yang lainnya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari lembaga yang membutuhkan. Berikut adalah contoh formulir pendaftaran. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa pertemuan kita sebelumnya, Bunda sudah bahas tentang formulir pendaftaran dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Di sini ada beberapa informasi yang diminta untuk diisi oleh kita yang hendak mendaftarkan pada kegiatan tersebut. Di sini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, sekolah asal, kelas, nama orang tua atau wali, nomor telepon yang dapat dihubungi, alasan mengikuti kegiatan tersebut, dan harapan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah nama orang tua disertai dengan tanda tangan. Nah, inilah contoh dari formulir pendaftaran. Yang kedua, contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, kewarganegaraan, nomor KTP, nomor SIM, alamat lengkap, beserta kode pos dan nomor handphone atau nomor telepon, alamat email, status tempat tinggal. Kemudian hobi. Riwayat pendidikan. Di sini terbagi kepada beberapa tingkat, dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, akademi, universitas,
S2 atau S3 beserta nama sekolahnya, jurusannya, awal masuknya sampai tahun kelulusannya. Kemudian riwayat pendidikan yang kedua adalah informasi yang diminta tentang kursus atau seminar yang pernah diikuti yang berhubungan dengan pekerjaan yang hendak kita tuju. Selain kursusnya, juga nama lembaga atau nama penyelenggaranya dan waktu kegiatan yang kita ikuti. Nah, inilah contoh daftar riwayat hidup. Tetapi dalam setiap formulir yang kita isi tentu akan memiliki beberapa perbedaan tergantung dari lembaga yang mengeluarkannya dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta. Selanjutnya adalah contoh formulir slip tabungan atau bukti setoran. Yang pertama, kita diminta untuk mengisi tanggal saat kita mulai mengisi formulir tersebut. Yang kedua, ada jenis rekening yang diminta. Apakah itu rekening tahapan, tapes, atau giro. Kemudian pada kolom nomor 3, di situ diminta nomor rekening customer. Lanjut dengan nama pemilik rekening dan berita keterangan. Pada kolom keempat, di situ diminta nama penyetor, alamat penyetor lengkap dengan nomor teleponnya, kemudian informasi penyetor. Apakah penyetor ini merupakan nasabah dari bank tersebut? Jika ya, tuliskan nomor rekeningnya. Jika tidak, tuliskan nomor tanda pengenal. Biasanya yang diminta adalah nomor KTP. Pada kolom yang kelima, di situ dituliskan apakah kita menyetorkannya secara tunai, kemudian kursnya itu apa, dan jumlahnya berapa. Yang terakhir, pada kolom nomor 7 adalah jumlah uang yang kita setorkan. Kalau pada kolom nomor 6, kita tuliskan totalnya dalam bentuk angka, maka di kolom nomor 7 ini kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Yang terakhir, tuliskan nama penyetor beserta tanda tangan. Nah, itulah salah satu contoh slip tabungan. Yang terakhir adalah contoh formulir pengiriman barang. Pada formulir pengiriman barang terbagi 2 jenis informasi yang diminta untuk kita tuliskan. Yang pertama adalah data penerima. Barang yang akan kita kirimkan ditujukan pada siapa, maka itu masuk pada data penerima. Yang pertama ada nama awal. Misalnya, nama awal Lili. Nama akhir Kamilia. Kemudian ada alamat penerima. Dilengkapi dengan provinsi, kota atau kabupaten, kode pos, dan telepon. Data yang kedua adalah data pengirim. Nama awal pengirim misalnya Muhammad. Nama akhir Firdaus. Kemudian alamat penerima, provinsi,
kota atau kabupaten, kode pos, dan telepon. Mengapa pada formulir pengiriman barang ini kita diminta untuk menuliskan alamat dengan lengkap seperti provinsinya di mana, kemudian kota dan kabupatennya itu apa, sampai dengan kode pos. Tujuannya adalah agar barang yang dikirimkan dapat sampai kepada penerimanya. Yang terakhir, di bawahnya kita diminta untuk membubuhkan nama lengkap disertai dengan tanda tangan. Sementara di pojok kanan bawah adalah tanda tangan petugas yang menerima barang yang akan kita kirimkan. Nah, itulah teman-teman beberapa contoh formulir berdasarkan dengan tujuannya. Baiklah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita untuk pagi ini. Bunda berharap teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Seperti biasa, untuk memantapkan pemahaman teman-teman akan materi ini, Bunda sudah siapkan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah, silakan teman-teman sebutkan masing-masing perbedaan formulir berdasarkan jenisnya. Mudah bukan? Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita untuk pagi ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, selalu bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.